saya Nabila Lutfianti. Sekarang saya bergerak di bidang seni tari tradisional dan kreatif. Perkenalkan, nama gue Chandra Andrean. Gue menggeluti bidang fotografi. Nama gue Jidan. Gue menekuni seni rupa dan desain. Hai, nama saya Marsha Erna Putri. Nama saya Sabina Lenka. Dan kita bergerak di seni visual. Halo, kenalin, gue Rifan Sahari. Gue saat ini bergerak di bidang seni musik. Halo, saya Dimas Danang Suryanegoro. Saya pekerja seni pop industri. Halo, saya atas nama Raja Dansa, atas nama Multidimensional Performance. Seni. Menurut Ki Hajar Dewantoro, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan yang hidup dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Di Indonesia, seni menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Cerminan budaya yang kaya, warisan tradisional yang tak ternilai, dan terkadang menjadi panggung bagi inovasi kontemporer. Namun, pertanyaannya, apakah seni masih relevan bagi anak muda saat ini? Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, serta distraksi dari sosial media. Ini adalah berbagai pandangan dari anak muda para pelaku seni. Ini adalah Bhinneka dalam karya, seni masih menghidupi. Itu pas TK saya dapat tarian-tarian kreasi, terus dari situ saya kayak ngerasa kalau tarian kreatif maupun tradisional itu kayak bagus, ada maknanya. Jadi saya akhirnya masuk ke dalam sanggar yang sekarang saya tekuni, yaitu Sanggar Ayodhya Kala. Dari kelas 1 SD sampai sekarang saya kuliah semester 5. Gue suka hobi menggambar, terus terjun lagi masuk kuliah ke bidang seni. Awal terjun ke seni ini dari SD ya, ngeliat temen gitu suka-suka gambar. Terus jadi temen coping mechanism juga, jadi kalau stres gambar kayak gitu. Kisahnya itu emang lahir untuk ini gitu. Soalnya emang dari kecil pun udah nari-nari di jalan, di pasar baru, diliatin orang dan lain-lain kayak gitu sih. Awal karirnya gue tuh nge-MC. Dari nge-MC ke radio kampus ke radio swasta ke televisi. Nah semenjak di radio kampus, gue itu memang suka tuh sama kesenian-kesenian, tapi lebih ke advertising. Jadi seni-seni visual seperti itu. Nah dari kecil juga ternyata gue secara tidak langsung terpapar sama kesenian-kesenian karena moyang gue ada yang pemain violin keroncong, ada yang penari, tapi semuanya manusia. Di era modern ini, relevansi seni bagi anak muda menjadi pertanyaan yang terus menggema. Di tengah perputaran teknologi yang begitu pesat dan penggunaan sosial media di segala aspek, bagaimana seni dapat melebur dalam teknologi? Dan ini kata mereka. Seni itu luas banget sih buat gue, dan kalau dibilang masih relevansi nggak buat anak muda, menurut gue sampai lu masuk liang lahat itu seni relevan sih. Akan selalu relevan gitu, karena manusia pun gitu secara individu atau personal gitu, kita juga bisa lihat bahwa kita juga seni gitu. Jadi kitanya sendiri ya, kitanya sendiri sebagai individu. Jadi mau dibilang relevansi atau tidak itu akan menjadi otomatis akan menjadi selalu relevansi. Tapi lebih luas dalam artian ya udah ini relevansinya ini cocoknya banget nyambungnya sama yang A, ini cocok banget nyambungnya sama yang B, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu misalnya Mas Danang yang untuk entertainnya relevansi di dunia hiburan sama relevansi di dunia seni murni misalnya mungkin bisa jadi beda. Seni tari ini sangat relevan kepada generasi muda itu karena seni tari akan tetap ada penggemarnya, akan tetap ada peminatnya sampai kapanpun. Makin kesini tuh, terutama di fotografi tuh makin banyak event-event pameran dan kegiatan-kegiatan workshop fotografi gitu. Tergantung medianya dan audiensnya siapa gitu. Kalau dulu kan seni bisa dilihatnya cuma di museum kayak eksklusif gitu, mahal. Kalau sekarang seni juga bisa dilihat digital gitu. Semua orang bisa melihat seni, semua orang bisa membuat seni juga. Dan perkembangan teknologi itu ngebuat sosial media tuh semakin marak ya digunakan sama apalagi anak-anak muda. Menurut aku peluang banget sih untuk bikin konten
Teknologi yang secanggih saat ini cukup membantu banget ya untuk para musisi atau para musik produser atau pelaku musik lainnya itu untuk membuat karya musik sendiri tanpa harus ribet-ribet kayak dulu gitu kan. Malah sesimpel kita punya misalnya laptop atau punya HP yang itu udah jadi alat universal banget gitu, kita bisa bikin musik sendiri gitu dengan alat itu gitu kan. Media sosial tuh peran penting banget buat seni, terutama untuk saya sebagai seni lukis dan desain juga sebagai media publikasi untuk menyebarkan ke hal yang luas, terutama generasi muda maupun generasi yang lain juga dapat melihat karya seni saya sih. Media sosial sangat penting. Di tengah sorotan yang tidak selalu positif dari masyarakat, seni dihadapkan pada stereotip yang mungkin meragukan. Lalu apa yang membuat anak-anak muda ini tetap ingin menjalani dan mendedikasikan diri mereka pada seni? Ini kata mereka. Gua itu didukung oleh orang-orang terdekat juga, kayak orang tua. Bahkan teman-teman gue juga mendukung gue untuk gambar terus, ngelukis terus. Nggak usah banyak peduliin, fokus aja, gerain terus, tunjukin aja. Ntar tahu-tahu nongol di TV lah gitu. Nah, kalau aku sih nggak usah peduli sama kata orang yang nggak baik-baik gitu ya, bodo amat aja, jadi diri kamu sendiri aja gitu. Kayak cari audiens yang kamu mau, cari media yang kamu mau menunjukkan karya seperti apa gitu. Penggunaan kata dulu sih. Karena menurut gua begitu lu ngomong gua idealis, berarti ada ideal di situ. Ideal itu berarti mencakup keinginan lu juga keinginan orang lain yang semuanya terakomodir di jalan tengah. Iya. Idealisme berarti bukan egoisme yang tinggi, tapi ada tanggung jawab di situ bahwa yang gua lakukan ini memang benar-benar bisa membuat gue hidup secara menyeluruh. Itu dulu. Gue merasa bahwa apa yang dilakukan sekarang seperti rumah sih. Kalau kata Agung Podomoro kan, this is home, not houses. Ya kan, ini tuh kayak home. Jadi di saat gue menyenangkan orang lain dengan memuaskan ekspektasi mereka, di mana gue bisa mengeluarkan ekspektasi gue yang sesuai dengan gue. Jadi kesenian gue. Mereka, pelaku seni dan kita penikmat seni memiliki pengharapan besar untuk seni ke depannya. Harapan ini tidak akan tercipta ketika tidak adanya kesinambungan antar sesama manusia. Jadi harapan saya untuk senian Indonesia, terutama di seni tari, semoga semakin banyak koreografer atau penggiat seni yang membuat suatu karya yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, yang bervariasi lagi. Bakal maju teruslah seni di Indonesia dan semakin banyak wadah-wadah buat para seniman kita. Nggak di bidang fotografi doang, tapi di bidang seni lain. Semoga seniman Indonesia banyak yang terkenal, karya-karya juga banyak yang mendunia. Semakin banyak partisipan yang benar-benar serius pengen majuin permusikan di Indonesia. Dan harapan gue sih jenis musik di Indonesia ini bisa dinikmati secara balance gitu. Jadi nggak yang Indonesia tuh cenderungnya di sini gitu, tapi semuanya tuh beragam, ada gitu, dan itu balance sih. Itu harapan, bener-bener harapan pribadi gue gitu. Berharap banyak seniman-seniman dari Indonesia itu lebih go internasional ya. Dan kalau untuk masyarakatnya lebih teredukasi, jadi paham negatif itu berkurang. Seni itu semoga bisa dinikmati oleh banyak kalangan, nggak cuma seniman gitu. Jadi seniman sendiri yang membuatnya kayak senang. Seni adalah kata yang memiliki makna dalam dan beragam. Ia bukan sekedar lukisan dalam kanvas, melodi yang mengalun indah, atau kata-kata yang dirangkai menjadi puisi. Seni adalah ekspresi manusia yang menggambarkan keindahan serta perasaan. Seni adalah jendela untuk kita melihat dunia dalam berbagai sisi. Karena seni masih menghidupi.